Dalika itu bermakna itu, bermakna jauh. Tapi di sini diartikan dalikal kitabu, kitab ini, nggak diartikan itu ya, karena ini berbicara di hadapan. Dalikal kitabu, ini kitab Al-Quran ini, tidak ada apa, roiba, tak ada keraguan. Jadi jangan ragu ya ini terhadap Al-Quran ini. Fihi, di dalam Al-Quran ini, hudan, ada petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, masalahnya bagaimana kita mau tahu bahwa Quran ini penuh petunjuk kalau kita nggak tahu bacanya, kalau kita tidak tahu isinya. Sama seperti halnya kita dapat hadiah tapi berbahasa Inggris atau berbahasa Perancis. Misalnya di situ orang yang mendapatkan kertas ini atau undangan ini atau amplop ini akan mendapatkan hadiah rumah mewah seharga sekian miliar misalnya. Tapi kita tidak bisa bacanya. Amplop itu kita tidak bisa baca dan kita juga tidak bertanya kepada orang yang bisa. Seharusnya kita mendapatkan hadiah, karena kita tidak tahu malah dibakar. Ya udah, kita tidak dapat apa-apa. Sama seperti itu. Makanya Quran ini selain dibaca, pelajari juga isinya, artinya. Kalau kita nggak ngerti, ya tanya sama yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita memang merasa tidak ngerti, ya tanya sama yang mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita sama-sama belajar suratul Baqarah di hari pertama di bulan suci Ramadan tahun 2023 ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah dan kita bisa memahami, bukan hanya bisa baca dan bisa memahami isinya, dan pada akhirnya kita bisa mengamalkannya. Karena Quran ini bisa menjadi pedoman kalau kita tahu isinya. Kalau kita nggak tahu juga kita bisa nanya kepada orang yang tahu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A-nya berarti anak, aku ya. A nih, aku. A'udzu, berlindung, aku berlindung. Bi, dengan, berarti kepada. Aku berlindung kepada Allah, min, dari apa? Asyaitan, dari godaan setan, ar-rajim, yang terkutuk. Bi, dengan, ismu, nama, dengan menyebut nama Allah, ar-Rahman, yang maha pengasih, ar-Rahim, yang maha penyayang. Alif lam mim. Alif lam mim. Ini hanya Allah yang mengetahuinya. Wallahu alam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui makna sesungguhnya dari rangkaian huruf-huruf tersebut. Beberapa surah dalam Al-Qur'an dibuka dengan huruf abjad seperti alif, lam, dan mim, atau alif, lam, ro, atau nun, dan sebagainya. Nah, makna huruf-huruf itu hanya Allah yang maha mengetahui. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama surah. Dan ada pula yang berpendapat bahwa gunanya untuk menarik perhatian atau untuk mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf atau dari abjad tersebut, dari alif lam mim itu. Yang jelas wallahu alam bimuradi, wallahu alam ya, hanya Allah lah yang mengetahui arti dari alif lam mim. Dzalika itu bermakna itu, jauh ya. Tapi di sini tidak diartikan itu. Dzalika di sini arti sebetulnya dzalika itu petunjuk jauh ya, makna jauh. Tapi di sini karena Al-Qur'annya ada di hadapannya tidak bermakna jauh. Dzalikal kitabu di sini bermakna kitab. Alkitab ini, kitab atau Al-Qur'an ini, Alkitabu, Alkitab Quran ini atau kitab ini ya, ini kitab ini, la, tidak ada. La kata negatifnya, raib, ragu. Jadi jangan ragu dengan Al-Quran ini.
Dzalikal kitabu la raiba, la tidak raiba ragu, jangan ragu ya, tidak ada keraguan. Fihi, fi di dalam, di dalamnya, di dalam Al-Qur'an, di dalam isi Al-Qur'an itu kita tidak boleh ragu terhadap isi kandungan Al-Qur'an. Dzalika itu tadi itu tapi bermakna ini ya. Dzalikal kitabu, kitab ini atau Al-Qur'an ini la raiba, la tidak ada raiba keraguan fihi di dalamnya. Al-Qur'an itu menjadi apa? Hudan, menjadi petunjuk. Buat siapa? Lil muttaqin, li bagi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi dzalikal kitabu, kitab Al-Qur'an ini la raiba fihi, tidak ada keraguan fihi di dalam Al-Qur'an ini. Hudan, Quran ini menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah sumber inti dari semua kebaikan dan merupakan wasiat Allah kepada umat terdahulu dan umat yang terakhir. Nah, hanya mereka yang bertakwa yang bisa mendapatkan petunjuk Al-Quran. Ketakwaan adalah sebab utama meraih petunjuk Al-Quran. Jadi kalau nggak ada takwa nggak bisa ya. Ini dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika bermakna itu, tapi di sini tidak diartikan itu kitab, tapi karena kita ada di hadapannya berarti ini. Dzalikal kitabu, kitab ini atau Al-Qur'an ini la raiba, la tidak ada raiba keraguan fihi di dalam, hi kembali kata domirnya kembali ke Quran ya. Fihi di dalam Quran ini hudan, yang tidak ada keraguan di dalamnya, di dalam Al-Qur'an ini, dan hudan Al-Qur'an ini menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ilmu tajwidnya di sini ada titik 3 tuh ya. Kita boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Kalau sudah berhenti di sini boleh. Dzalikal kitabu la raib fihi, nggak boleh. Kalau sudah berhenti di sini nggak boleh berhenti lagi. Fihi hudal lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raiba fihi, atau tidak berhenti di sini tapi berhenti di sini. Hudal lil muttaqin. Hudan jadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina, ini kalau alladzi yang, orang yang, kalau alladzina orang-orang yang. Alladzina orang-orang yang orang-orang yang atau mereka itu, mereka yang yu'minuna, mereka beriman. Alladzina itu orang-orang yang ya. Di sini diartikan yaitu mereka yang yu'minuna, mereka beriman. Beriman ini waw nun menunjukkan banyak ya. Yang berimannya mereka, bukan satu. Ya, lebih dari 2 orang, jamak. Alladzina orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Beriman tentang apa? Bil ghaibi, tentang hal-hal yang gaib. Jadi bukan petunjuk masa lalu atau masa yang akan datang yang tidak pasti. Semuanya sudah pasti. Allah sudah berikan kabar gembira. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa disiapkan surga. Bagi orang-orang yang durhaka, tidak mentaati Allah, sudah disiapkan itu neraka. Ini bukan perkara-perkara yang tidak nyata, semuanya nyata, tetapi hal yang abstrak, yang gaib. Nah, orang-orang yang beriman itu bukan hanya iman kepada yang tampak nyata saja, tetapi dengan hal-hal yang gaib. Ya, beriman kepada para malaikat, para nabi dan rasulnya, kan kita belum pernah ketemu dengan mereka, tapi kita tetap beriman gitu. Sama seperti aliran listrik. Listrik itu ada atau tidak kan? Baru ketahuan kalau pakai tes pen kan, oh ada nyala lampu atau ada kayak gitu, atau angin. Emang kelihatan, tapi yang jelas tuh, oh saya lihat keluar ada apa, pohon yang gerak-gerak, oh karena ada angin. Kayak gitu, gaib ya, gaib itu tidak kasat mata, tidak tampak. Nah, orang-orang yang beriman yang percaya terhadap hal-hal yang gaib. Al-Quran yang sebelum Al-Quran juga ada ya, kitab-kitab yang sebelumnya. Kepada hari kiamat, hari akhir, surga dan neraka, itu semuanya ada hal-hal yang gaib, yang tidak tampak. Alladzina
orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan hal yang gaib, bi kepada, bi diartikan kepada, bi dan dengan, bil ghaib dengan hal yang gaib itu kepada al ghaibi yang gaib ya. Al ghaib setan, jin. Itu kan kita nggak tampak. Ada ya orang bisa melihat setan, jin, ada ya menampakkan diri di zaman Rasulullah, setan itu tampak. Kita tidak bisa melihatnya. Jin, setan ini bil ghaib, hal-hal yang gaib. Nah, orang-orang yang beriman itu bukan hanya percaya terhadap hadap yang gaib yang benar, tapi ya bukan yang hal gaib yang horor-horor yang tidak nyata, yang diberitakan oleh Al-Qur'an tentunya dan Al-Hadis ya, yang oleh Al-Qur'an dan hadisnya oleh Rasulullah. Nah, orang-orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib wa yuqimuna shalah, dan bukan hanya iman saja, percaya saja, sama seperti halnya kita jatuh cinta kepada orang, kita cinta tapi tidak ada hal yang konkretnya. Nah, di antara hal yang konkret selain kita beriman kepada hal yang gaib, kita juga adalah wa yuqimuna shalah, wa dan yuqimuna mereka menegakkan atau mendirikan as-shalata salat. Jadi tidak termasuk orang yang beriman kalau iman saja tapi tidak sholat. Ada ya banyak aliran yang begitu, cukup iman saja, itu lain lagi ya. Itu bukan Islam, karena orang Islam itu beriman kepada hal yang gaib dan mendirikan sholat. Wa yuqimuna, dan yuqimuna mereka mendirikan as-sholata sholat. Wa dan mimma terhadap sebagian rezeki, tidak semuanya, sebagian aja rezeki itu ya. Zakat itu hanya 2,5%, dan sebagian terhadap sebagian rezeki rozaqnahum ya, wa dan mimma terhadap sebagian rezeki rozaqnahum yang kami berikan kepada mereka. Kita jangan beranggapan bahwa rezeki yang sudah kita miliki itu milik kita, bukan, itu semuanya Allah berikan kepada kita. Nah, kewajibannya adalah sebagian yang kita miliki itu kita harus menginfakannya. Nah, sodako yang sunnah namanya infak, sodako wajib namanya zakat. Zakat itu hanya 2,5% ya. Wa mimma, wa dan mimma terhadap rezeki yang ya, ini wa dan mimma terhadap sebagian rezeki, sebagian aja, razaqnahum yang telah kami berikan. Nah, ini kembali kepada Allah. Allah memberikan hum kepada mereka, kepada kita semuanya ya. Razaqnahum yang kami berikan kepada mereka, yunfikun mereka menafkahkannya, mereka menginfakkannya. Ya, sedekah ya, infak sunat itu infak, sedekah wajib itu zakat ya. Zakat ada ketentuannya hanya 2,5%. Tapi kalau infak berapa saja, termasuk ya sepertinya kita mau memberikan masjid, untuk masjid, musola atau untuk apa saja, kita tidak ada ketentuannya berapa besarnya. Yang penting itu kita menginfakkan yang kita miliki, yang kita suka dan yang ikhlas kita berikan kepada mereka ya, untuk pembangunan masjid, musola atau yang lain. Itu yunfikun infak. Kalau zakat hanya 2,5%-nya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa dan alladzina orang-orang yang, mereka yang ya, di sini diartikannya mereka. Walladzi kan kalau alladzi orang yang, kalau alladzina orang-orang yang. Wa dan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Tuh di sini cuma beriman doang. Ini ada waunun mereka. Jadi wa dan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Beriman kepada hal apa? Bima, bi dengan ma kepada apa? Bima kepada Al-Qur'an. Unzila yang telah diturunkan, yang diturunkan ilaika kepadamu, kepada Nabi Muhammad ya. Jadi orang-orang yang beriman itu tadi selain beriman kepada hal yang gaib, mendirikan sholat, dan orang-orang yang beriman juga terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan wa dan ilaika kepada Nabi Muhammad, wa dan ma apa yang telah diturunkan unzila di kitab-kitab yang telah diturunkan min qablika sebelum Nabi Muhammad. Berarti kitab Taurat, Injil dan Zabur ya, kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad kepada nabi-nabi yang lainnya sebelum Nabi Muhammad. Walladzina wadan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bima unzila terhadap apa yang telah diturunkan ilaika kepadamu Muhammad, berarti Al-Qur'an. Wama dan orang yang beriman ma unzila yang telah diturunkan min qablika sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad, berarti kitab selain Quran ya, Zabur, Injil, itu Taurat, Injil, Zabur ya, itu yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, atau suhufi Musa ya kepada Nabi Ibrahim.
Nah ini. Sebelum engkau, sebelum Nabi Muhammad maksudnya. Wabil akhirati, dan bukan hanya itu aja. Orang-orang yang beriman itu wa dan bi dengan wabil akhir, kepada hari akhir, wa dan bil terhadap akhirat, bi-nya diartikan terhadap ya. Bi sama aja sih, wa dan bi dengan, atau wa dan bi bil akhirat kepada hari akhirat, terhadap hari akhir, adanya hari akhirat. Hum mereka yukinuna, mereka yakin. Mereka yakin adanya hari akhir. Bukan berarti orang yang orang yang hidup mati pasti ya mati, ya sudah mati aja, tidak akan dibangkit. Akan dibangkit. Ada hari pembalasan, ada hari di mana orang yang mendapatkan surga dan neraka, ya ada hari akhirnya, ada hari akhirat. Nah, orang-orang yang beriman wabil akhirati, dan kepada hari akhirat, hum mereka yukinun, mereka yakin. Mereka yukinun, mereka yakinnya ini. Hum yukinun. Mereka itu kenapa seperti itu? Memiliki keimanan terhadap hal yang gaib, mendirikan sholat. Mereka juga beriman kepada kitab Quran. Mereka beriman kepada hari akhir. Kenapa seperti itu? Ulaika, mereka itu ala hudan, atas mendapat petunjuk, min rabbihim, min dari rabbihim, Tuhan mereka, dari Rob mereka ya. Him mereka. Di sini dari Robnya ya. Ya mereka kalau tidak dapat hidayah nggak jadi. Mereka nggak jadi orang yang beriman, jadinya orang-orang yang kafir. Orang kafir itu orang-orang yang menolak. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika, dan mereka itu ya, wa ulaika, dan mereka itulah mereka itulah al muflihun, orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapat kebahagiaan karena beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dan ulaika, mereka itu mereka itu al muflihun, orang-orang yang beruntung. Kita ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah, bi berarti dengan, bermakna kepada ya. Aku berlindung kepada Allah min dari asyaitan, dari godaan syaitan, ar-rajim yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Wallahu a'lam bimuradi, ya hanya Allah yang mengetahui apa makna daripada surat Alif Lam Mim ini. Alif Lam Mim, jadi kita tidak menerjemahkannya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika itu, tapi bermakna ini. Al-kitabu, dzalikal kitabu, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Beberapa surat dalam Al-Qur'an dibuka dengan huruf-huruf ya seperti itu tadi ya. Alif Lam Mim dan Nun. Nah itu wallahu a'lam bimuradi maknanya. Nah yang bertakwa itu siapa? Yang bertakwa itu adalah takwa, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dzalikal kitabu, Al-Quran ini la raiba, tidak ada keraguan, pihi di dalamnya, di dalam Al-Quran, hudan menjadi petunjuk, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna mereka beriman, bima dengan apa, unzila yang telah diturunkan, ilaika kepadamu, kepada Nabi Muhammad, maksudnya itu Al-Quran. Wa ma, dan apa yang telah diturunkan, unzila min qablika, sebelum kamu, sebelum Nabi, berarti kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kitab Taurat, Injil, Zabur, itu suhuf kepada Nabi Ibrahim, suhuf Musa, Ibrahim wa Musa ya itu. Wa ma unzila min qablik. Wa bil akhirati, dan kepada hari akhir, hum mereka itu yukinun, mereka yakin adanya. Tidak seperti orang-orang sebagian sekarang ya. Dahulu juga ada orang-orang yang tidak percaya. Karena memang urusannya abstrak, urusannya tidak nyata ya. Itu hanya diinformasikan melalui firman Allah bahwa akan adanya kehidupan setelah mati ya, dibangkit kembali dan ada surga dan ada neraka. Semua itu ada yang percaya dan tidak. Nah, orang-orang yang beriman tuh kepada hari akhir, mereka kepada hari akhirat ini akhir mereka yakin. Wabil akhirati hum yukinun. Kenapa mereka yakin? Ulaika ala hudamir rabbihim. Mereka itu dapat petunjuk dari Rabbnya, dari Tuhan mereka.
Wa ulaika humul muflihun, karena mereka dapat petunjuk dari Robnya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab-kitabnya. Nah, mereka itu wa ulaika, karena mereka bonusnya diberi hadiahnya, wa ulaika kepada untuk mereka itu mereka al muflihun, mereka menjadi orang-orang yang sukses, mereka yang menjadi orang-orang yang bahagia ya, karena dapat petunjuk, yang dapat keberuntungan. Nah, asbabun nuzul daripada ayat ini, kenapa turun ayat ini? Mujahid radhiyallahu an menjelaskan bahwa 4 ayat pertama tersebut ini diturunkan untuk menerangkan sifat-sifat dan perilaku orang-orang mukmin. Lalu 2 ayat setelahnya itu tentang sifat orang-orang kafir. Ada ayat-ayat yang berikutnya nanti tentang orang-orang munafik. Ini sebab-sebab nuzul, sebab-sebab turun dari ayat ini ya. Kalau tadi berbicara tentang orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang mukmin, beriman dan bertakwa. Nah, kemudian di ayat berikutnya adalah menerangkan tentang orang-orang yang menolak. Beriman kan iman, kafir itu orang yang menolak kebenaran. Inna sesungguhnya, innalladzina alladina orang-orang yang, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, ini ada waw alif, ini mereka telah kafir, bil ya, pilnya pil mudhari, pil madi. Kalau mudhari sedang dan akan datang, ini telah lampau. Innalladzina, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru, mereka ingkar, mereka kafir. Orang-orang kafir itu sawaun, sama saja, podo bae. Alaihim atas mereka orang-orang, bagi orang-orang yang kafir. Inna, nah ulang lagi ya. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru, wada waw alif, mereka telah kafir, mereka ingkar itu, bagi orang-orang yang kafir itu sawaun, podo bae, sama saja, alahim bagi mereka. Al-datam ini istifham ya, pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Apakah mereka diberi peringatan? Amlam tumdir atau tidak, amlam atau tidak diberi peringatan, mereka itu la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman. A'andartaum, apakah engkau, ini karena petunjuknya hitamnya kepada Nabi Muhammad awalnya kan, apakah engkau sekarang sih kepada kita, apakah engkau Muhammad beri peringatan orang-orang kafir itu? A'andartaum, apakah a'andartaum kamu, a'andartaum apakah kamu beri peringatan bagi mereka orang-orang yang kafir itu? Amlam tumdirhum atau tidak diberi peringatan, diberi nasihat atau tidak, mereka itu tetap saja amlam tumdirhum atau engkau beri peringatan, itu amnya ini kata negatifnya amlam ya. Apakah engkau beri peringatan, amlam tumdirhum atau tidak engkau beri peringatan, la yu'minun, mereka tetap tidak, tidak kata negatif, la yu'minun, mereka beriman, mereka tidak akan beriman. Apa tadi? A'andartam, apakah kamu beri peringatan kepada mereka orang-orang kafir? Amlam atau tidak tundirhum diberi peringatan bagi mereka orang-orang kafir itu? La yu'minun, tetap saja mereka tidak beriman, tidak akan beriman. Kenapa? Capek-capek dong kalau begitu ya. Kita kan tidak tahu seseorang itu apakah memang sudah dikunci mati atau belum. Kenapa ini orang-orang kafir ini tidak mau beriman? Ini jawabannya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'im. Kenapa? Khatamallah, Allah telah mengunci. Khatam itu, khataman nabiyin, telah menstempel, apa istilahnya? Kalau Quran itu, kalau ini telah diblokir, sudah ditutup ya. Tidak ada akses masuk. Khatamallah, Allah telah mengunci. Mengunci apa yang dikunci oleh Allah? Ala qulubihim, atas hati mereka. Mereka tidak tergetar dengan bacaan Quran. Mereka tidak tergetar dengan adanya azan. Mereka tidak mau masuk Islam. Ada sebagian orang-orang non-muslim malah tergetar dengan suara azan, dengan orang baca Quran, akhirnya masuk Islam. Seperti Umar bin Khattab ya, masuk Islam karena mendengar adiknya membaca Quran. Nah, ini orang-orang yang jelas kafir itu karena mereka sudah dikunci. Nah, naudzubillah, kita jangan sampai termasuk orang-orang yang sudah dikunci mati. Harga mati, tidak akan beriman lagi karena sudah ditutup. Ditutup apanya? Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci mati ala qulubihim, atas hati-hati mereka, hatinya mereka ini. Wa dan ala sam'ihim, atas pendengaran mereka. Jadi kalau hatinya sudah ditolak, sudah ditutup hatinya, tidak ada perasaan, tidak ada gimana gitu ya. Kalau kita kan lihat
orang yang jatuh atau lihat orang yang minta-minta atau gimana gitu ya. Hati kita bermain ini nggak ada hatinya. Hati dengar orang yang azan, lihat orang yang sholat, ngelihat orang yang berbuat kebaikan, nggak ngaruh karena hatinya sudah dikunci. Ternyata bukan hanya hatinya saja yang dikunci. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala, dan atas mereka itu dikunci apanya? Sam'ihim, pendengaran mereka. Pendengarannya, hati kulub hatinya dikunci, ya, qulubihim hati mereka, wa ala sam'ihim dan pendengaran mereka. Wa ala, dan apa juga yang dilihat? Penglihatan mereka. Ya orang yang kayak buta, tuli, orang udah nggak bisa, nggak denger. Orang mau ngomong masuk kanan, telinga kanan keluar telinga kiri ya, karena sudah dikunci, sudah nggak ada aja, nggak tergetar hatinya. Jadi sudah dikunci oleh Allah ya, wa'ala absarihim, dan atas penglihatan mereka. Kenapa penglihatan mereka, pendengaran mereka, hati mereka itu gisyawah, ada penutup. Semacam apa ya gisyawah itu ya, ada ya, dosa itu kan seperti hati ini kan bersih. Dosa-dosa itu sebagai titik-titik. Nah banyak orang yang berbuat dosa itu titik-titik itu. Nah itu noktah-noktah itu menjadi besar dalam hatinya. Oleh sebab itu karena kebanyakan dosa dan tidak ditaubati, makanya jadi menutup hidayah. Makanya hati-hati orang-orang yang kita kan bukan malaikat yang selalu benar. Kita juga jangan jadi setan yang selalu salah. Jadi kalau tersalah segera bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena itu dosa-dosa itu menjadi noktah-noktah, titik-titik yang menjadi akhirnya titik-titik kan dikumpulkan jadi gede. Nah ini menjadi gisyawah, ada penutup. Walahum, dan bagi mereka itu, orang-orang kafir itu, bagi mereka adzabun, ada siksa azim yang teramat berat, yang teramat pedih. Ya ini ya. Yang dikunci tadi apanya? Wa dan ala, pada mereka absarihim, absar, penglihatan mereka, mereka. Gisyawatun, ada penutup, gitu. Hatinya dikunci, pendengarannya, penglihatannya, itu karena ditutup ya, ada penutup. Walahum, dan bagi mereka, bagi orang-orang yang kafir ini, adzabun azim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir ini, orang-orang kafir itu apa maknanya? Kafir jamaknya adalah kuffar. Ya, jadi kalau kafir itu sendiri, kalau banyak-banyak kufar. Itu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari kiamat. Ya, itu adalah rukun iman kan. Tidak, mereka tidak percaya kepada hal-hal itu semuanya. Ya, disebut orang-orang kafir. Nah ini. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau di sini adalah Nabi Muhammad, atau kalau kita memberi petunjuk kepada mereka kan kita al ulama warasatul anbiya ya. Orang-orang yang berilmu itu penerus para nabi. Nah, kita mendakwahkan apa yang kita tahu dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, mereka menolak. Nah, itu orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir, orang banyak jadi kufar. Itu. Kenapa mereka seperti itu menolak ya, memberi peringatan. Jadi kita memberi peringatan atau tidak kepada mereka, mereka tetap tidak beriman. Capek-capek dong ya. Enggak, kewajiban kita balighu anni walau ayah. Kita menyampaikannya saja. Adapun mereka beriman atau tidak, itu terserah, tergantung. Ada orang yang memang ditolak untuk mendapatkan hidayah, ada juga nanti yang terbuka untuk bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Wala absarihim gisyawatu walahum adzabun adzim. Wa minan nasi, wa dan minan, min dari sebagian an-nasi manusia, nasun ya. Kenapa jadi minan nasi? Ada kemasukan huruf jar min ya. Asalnya an-nasu, an-nas. Wa dan min dari antara an-nas, sebagian manusia. Wa dan min dari sebagian. Sebagian itu kata tambahannya ya. Arti terjemahnya wa dan min dari ya. An-nas dari manusia, wa dan min dari manusia. Jadi dari dan di antara sebagian manusia, man ada juga, man yakulu, man jadi mai diidghamkan, man mereka, yakulu ada yang berkata, amanna billah, amanna kami beriman billah kepada Allah.
Wadan min dari annas manusia, wa minan nasi dan ada di antara sebagian manusia, man orang yakulu yang menyatakan, man dibaca jadi mai ya, mai yakulu ada yang menyatakan amanna kami beriman bila kepada Allah, wadan bil yaum pada hari akhir, wa bil yaumil akhir, wa ma dan padahal sesungguhnya mereka itu wama ini maknanya maknapi ya, padahal tidak, wama hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Ada orang-orang yang munafik, ada orang-orang yang kafir. Itu ya, ini orang-orang yang kafir, yang munafik kepada kita bilang sayang, bilang cinta, padahal bukan gitu. Mereka tidak. Mereka bilang beriman, mereka beriman. Mereka menyatakan aku beriman loh kepada Allah dan Rasul dan hari akhir. Tetapi mereka sebetulnya tidak beriman. Wabil yaumil akhir, dan bil yaumil kepada hari al-akhirah, hari akhirat, wama dan tidak hum mereka itu bimu'minin, mereka tidak beriman. Ada juga yang pura-pura seperti itu. Kalau tadi benar-benar menolak ya, itu orang kafir. Nah, ini enggak, sepertinya beriman padahal mereka tidak beriman. Wama hum padahal mereka bimu'minin, tidak beriman. Ini orang-orang yang munafik. Ayat yang 8-nya ya. Ayat yang ke-8-nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ayat yang ke-8-nya, dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka sesungguhnya mereka itulah bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, ini pura-pura banyak ya. Yang munafik ini susah, kelihatannya baik terhadap kita, menyongkong pada kita padahal dia membunuh ya dari belakang gitu ya. Itu menikam dari belakang. Itulah orang-orang yang munafik. Wabil yaumil akhir dan terhadap akhir, wa ma hum bimu'minin padahal mereka tidak beriman. Mereka mengakui Allah dan Rasulnya, kitab dan segalanya, mereka beriman, tapi sebetulnya mereka tidak beriman. Inilah orang-orang tipe-tipe orang munafik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah. Khadi'u. Una ini waw nun, mereka ingin menipu Allah ya. Dengan bilang saya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Itu ya, mereka ingin menipu Allah. Dan alladzina orang-orang yang amanu beriman. Jadi dengan menyatakan pura-pura beriman, pura-pura taat, pura-pura percaya kepada hari akhir, mereka itu tujuannya ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Dan, nah ini dan ya, dan wa ma yakhda'una, padahal mereka bukan menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, padahal mereka itu tidak menipu orang-orang yang beriman, illa anfusahum, kecuali yang dia tipu itu adalah dirinya sendiri gitu ya. Dia jadi orang-orang munafik itu ingin mengelabui Allah dan Rasulnya, Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal yang ditipu bukan Allah dan orang-orang yang beriman, yang ditipu adalah dirinya sendiri. Wa ma yakhda'una, wa ma Allah dan orang beriman, wa ma yakhda'una illa anfusahum, itu kecuali mereka hanyalah menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, tetapi wa dan ma yash'urun, mereka tanpa mereka sadari. Mereka pura-pura beriman, mereka pura-pura percaya pada hari akhir, hal-hal kitab Quran dan segalanya, kepada rukun iman, tapi mereka sebetulnya tidak beriman karena mereka tujuannya adalah ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal yang ditipu bukan Allah dan orang-orang yang beriman, tetapi yang ditipu adalah dirinya sendiri. Kenapa seperti itu? Fi qulubihim marad, fi di dalam kulub hati mereka, fi di dalam qulubihim hati mereka, marad, marid, ada sakit, ada penyakit. Sama saya sering bilang kan, kalau tetangga kita punya mobil, punya rumah, punya apa, kita sakit, nah kita berarti punya penyakit. Kalau ada tetangga mendapat musibah, dapat ini, kita senang, nah berarti itu penyakit hati. Orang yang beriman enggak begitu ya. Nah, fi qulubihim, dalam hati mereka, maradun, marid, ada penyakit. Fazadahumullah, lalu Allah, maka Allah fazadahumullah, maka Allah akan menambah kepada mereka marado, penyakit itu. Jadi penyakit, ada penyakit hati ya. Penyakit kan ada penyakit rohani, ada penyakit jasmani, penyakit jantung, penyakit apa gitu ya. Hati, penyakit gula, kanker, itu penyakit jasmani. Ada juga penyakit rohani. Kenapa orang lihat orang lain bahagia malah kita menderita?
ada orang lain menderita kita senang, nah berarti kita punya penyakit itu ya, penyakit hati. Nah ini orang-orang yang beriman itu ada penyakit, ada orang-orang yang beriman tidak ada penyakitnya. Ini orang-orang yang munafik ini ada penyakitnya. Jadi pura-pura beriman, pura-pura bertakwa, pura-pura nurut, ini padahal mereka tidak. Mereka hanya ingin menipu Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Padahal yang ditipu bukan Allah dan Rasulnya, bukan orang-orang yang beriman, tapi dia menipu dirinya. Mereka mengerjakan semua itu karena dalam hatinya ada fi qulubihim maradun, ada penyakit. Karena hal seperti itulah Allah akan menambah penyakitnya itu, kemunafikannya itu. Walahum dan lahum bagi mereka orang-orang yang munafik itu azabun alim, ada siksa alim yang teramat pedih. Dengan karena mereka itu yakzibun, karena mereka dusta, karena mereka bohong. Karena mereka berbohong, berdusta, orang-orang munafik itu, maka Allah Allah sediakan siksa yang teramat pedih. Karena sebab mereka berdusta itu ya. Itu yang ayat yang ke-8-nya kan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu ayat yang ke-8. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Kenapa mereka mengerjakan seperti itu, menjadi munafik, di hadapan kita kayak iya manis, padahal di belakangnya menikam. Mereka itu adalah yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Kenyataannya bukan menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu dirinya sendiri tanpa mereka sadari. Karena perbuatan ini, kenapa bisa seperti itu orang-orang munafik itu? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena dalam hati mereka ada penyakit, ya, penyakit kemunafikan, lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih karena mereka sudah berdusta. Ini yang ke-10-nya, penyakit hati misalnya ragu, tidak yakin akan kebenaran, munafik dan tidak beriman, itu penyakitnya ya. Itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ini ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Itu ya ayat 1 sampai ayat yang 10. Semoga bisa membantu pemahaman kita, bukan hanya sekedar bisa membaca sedikit demi sedikit, kita belajar isinya, maknanya, artinya dan sebab-sebab nuzul, sebab-sebab turunnya. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya dan umumnya untuk kita bersama. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.